Jadi orang yang lahir di hari Kamis cenderung kepada dunia. Kepada dunia. Bagus rezekinya lah. Keinginannya. Ya, rezekinya bagus pokoknya. Dan tadi bagaimana cara dia mencari dunia itu. Ya, dia punya semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyakhdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali kami hadir menyapa sahabat, mengundang sahabat untuk bergabung kembali bersama kami Studio Quran Al-Ikhlas. Apa kabar Bang Syarif? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat. Tambah sehat ya, tambah semangat. Alhamdulillah. Aktivitas terus berjalan ya. Berat badan berkurang. Alhamdulillah. Tetap sehat. Bang Syarif, sahabat sudah menyaksikan episode kita sebelumnya. Bunyi hari Senin, Selasa dan Rabu. Ahad sudah. Mulai dari Ahad ya? Ahad, ya. Ahad, Senin, Selasa, Arbi'a. Saatnya hari Kamis. Baik, bagi sahabat yang lahir di hari Kamis pasti tidak sabar untuk menyimak tayangan kita kali ini. Silakan Bang Syarif. Hari Kamis. Bunyi hari Kamis. Terima kasih. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang bunyi hari Kamis. Ya. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita sampaikan ya dalam keterangan hadisnya bahwa hari Kamis itu Allah menciptakan binatang. Jadi penciptaan binatang itu pada hari Kamis. Maka orang-orang yang lahir pada hari Kamis seyogianya mereka mempelajari tentang karakter binatang. Banyak banget. Banyak banget binatang. Paling tidak binatang-binatang yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai nama surat, dan ada khusus dalam perumpamaan khusus yang Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam ayat. Dalam ayat ya. Contoh misalnya di surat kedua ada Al-Baqarah, sapi betina. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang sapi betina? Apa alasannya? Ya, memunculkan sapi betina itu. Kemudian pada surat berikutnya, surat yang ke-6 ada Al-An'am, hewan ternak. Ya, hewan ternak. Berarti banyak tuh ya Bang Syarif. Ya, hewan ternak kan ya, kan ada karakter yang berbeda dengan hewan liar kan? Ya. Ada hewan ternak. Kemudian ada lagi surat An-Nahl ke-16 ya. Ya, lebah. Ya, lebah 16. Ada kemudian surat An-Naml. Semut. Surat 27. Ada juga surat Al-Ankabut, laba-laba ke-29. Dan ada kemudian juga surat Al-Fil, gajah 105. Ya. Itu yang disebut sama Allah sebagai nama surat. Ya, sebagai nama surat. Nah, itu dipelajari itu karena pasti ada pesan tertentu yang Allah ingin sampaikan ya tentang hari hari Kamis. Allah ciptakan binatang dan itu Allah sebut dalam sebagai nama surat. Dan ada hewan-hewan yang disebut dalam ayatnya. Ya, contoh Allah sebut anjing sebagai perumpamaan. Ya, di surat ke-7 ayat 176. Nah, Allah membuat perumpamaan tentang anjing. Berarti ini serius nih. Ya, perumpamaan tentang anjing. Namanya sih bukan nama binatang ya, Al-A'raf, tapi di dalamnya disebutkan Allah sebutkan tentang karakter anjing seperti apa. Ayat berapa Bang Syarif? Surat ke-7 ayat 176. Ayat 176. Baik sahabat, silakan dibuka Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 176. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan
sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya tadi seperti anjing. Jika kami menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkannya lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah itu agar mereka berpikir. Oke. Allah sebut terus anjing. Ya, Allah sebut anjing. Anjing itu punya kebiasaan menjulurkan lidahnya. Sebagai perumpamaan. Karena memang anjing punya pori-pori di lidah ya. Nah, sehingga dia harus menjulurkan lidahnya itu. Tapi ada Allah sebut karakter apa? Cinta dunia. Ya. Lebih kepada urusan dunia. Dunia dan keinginannya. Ya, itu menjadi karakter tuh yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang lahir di hari Kamis. Dari Kamis. Ya, itu berperhatikan baik-baik itu. Kenapa Allah sebut istilah itu? Jadi orang yang lahir di hari Kamis cenderung kepada dunia. Bagus rezekinya lah. Keinginannya. Ya, rezekinya bagus pokoknya. Dan tadi bagaimana cara dia mencari dunia itu. Ya, dia punya semangat untuk mencari dunia itu. Ada ayat lain yang Allah buat perumpamaan laba-laba ya di surat ke-29 ya. Dia dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat yang ke-41. Allah buat perumpamaan tentang laba-laba. Ya, silakan dibaca. Baik sahabat, ayat kita yang berikutnya adalah di surah Al-Ankabut ayat ke-41. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Ya, Allah buat rumah laba-laba itu rumah yang paling lemah sebagai tempat perlindungan. Ya, maka ya dia harus berlindung hanya kepada yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran hidupnya. Ya, maka tadi gimana nilai spiritual orang yang lahir hari Kamis? Ketika dia menggantungkan dirinya kepada harta benda saja, ya pasti dia akan jadi orang yang mudah jatuh. Ya, dia harus meningkatkan kualitas spiritualnya. Ya, dalam urusan kehidupannya. Itu contoh. Jadi tadi selain karakternya mencintai dunia, juga cenderung untuk mencari perlindungan selain kepada Allah. Ya, kalau sudah punya harta biasanya apa itu istilahnya backingan atau perlindungan agar asetnya terjaga misalnya gitu ya. Dan dia akan merasa jadi orang yang paling tuh kalau sudah punya harta kan. Backingnya harta, ternyata harta itu kan cuma seperti yang selain Allah ya. Itu hanya seperti seorang laba-laba, lemah sekali ya. Walaupun filmnya bagus ya, Spider-Man itu. Terinspirasi dari itu. Allah sebut lagi yang lain. Contoh ada kera, disebut kera. Kirdun. Ya, disebut babi. Dan itu kan punya ciri khas sendiri. Ya. Kenapa Allah sebut orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak bagus spiritualnya, maka mereka akan menjadi kera dan menjadi babi. Surat ke-5 ya, ayat 60. Surat ke-5 Al-Maidah. Ya. Sahabat, kita buka surah yang ke-5 Al-Maidah ayat 60. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah selain aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah
yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu telah buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Oke, ya. Jadi togut itu kan hawa nafsu. Ketika dia terjebak dengan rezekinya, dengan hartanya dan semuanya, dengan karirnya, ya, maka dia akan ya seperti kera. Kera itu harusnya rakus. Iya. Apa aja dimakan. Apa aja dimakan. Babi itu kan senangnya kotor-kotor. Iya. Babi itu senang kotor-kotor. Dan babi itu nggak peduli dengan keluarganya. Itu babi tuh, nggak peduli dengan keluarganya babi itu. Dia cuma ngeliat ke depan doang gitu. Tujuan dia harus tercapai, bagaimana caranya. Dia nggak merhatiin. Nggak peduli kanan kiri. Nggak peduli dengan diri. Nggak peduli keluarganya seperti apa. Itu kata-kata yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, tentang binatang. Ya, jadi orang-orang yang hari Kamis ya harus banyak mempelajari tentang karakter binatang yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai pelajaran. Ya, jangan sampai mereka nanti terjebak kepada perumpamaan-perumpamaan itu. Dan bunyi hari Kamis itu, ya, kalau kita pelajari bunyi hari Kamis itu bunyinya adalah awan dan angin. Satu paket ya, awan dan angin. Itu bunyi hari Kamis. Kalau angin berarti kan menyejukkan, Bang Sarip. Ya, awan itu kan tergantung angin. Tergantung. Awan itu ke bawah sana, ketiup angin dia ke sana. Angin tidak punya pendirian. Dia bergerak. Ya, dia bergerak. Ya. Di awan juga ada air. Karena kan memang air terbentuk dari air kan, butiran-butiran air yang dari sungai, dari laut naik menguap. Ya. Dia mengandung air. Dia bisa menurunkan hujan, menyejukkan, dan dia bisa membuat orang jadi bahagia kan, senang kan, hujan. Tapi juga dia mengandung petir, dia mengandung kilat. Ya, al-barq gitu ya, yang sekali menyambar itu bunyinya luar biasa. Nah, itu Kamis ya, artinya potensi orang Kamis ada di sini kuat sekali. Ya. Itu bisa diartikan juga orangnya pelintang gitu, Bang Sarip. Bisa jadi dia tergantung anginnya, arahnya. Ya, maksudnya diajak ke sini mau. Dengan siapa dia diajak ke sini ikut. Lingkungan milieu mempengaruhi karakter dengan siapa dia bergaul. Gitu. Kayak dia ketemu sana, ketemu sini. Ya. Tapi tadi dia bisa memberikan hujan. Ya, kesejukan, dia bisa memberikan ketenangan. Orang yang damaian ya kering bisa jadi sejuk segar ya, bisa hidup kembali dan saat dia marah seperti petir marahnya, seperti geledek jar gitu ya. Wah, itu berarti ya itulah orang-orang dengan bunyi hari Kamis itu. Coba dibuka surat ke-24. Surat ke-24. Sahabat, kita buka Quran surat ke-24, surah An-Nur. Ayat berapa, Bang Sarip? 41 tadi. Ayat 41. 41 atau 42, Bang Sarip? Ya, kemudian 42 lah mungkin ya. 42. Ya. Saya izin membaca, sahabat, Quran surat ke-24 ayat ke-42. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak pindah perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran air es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan-kilauannya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Jadi ini mesti dipelajari, ayat ini mesti dipelajari oleh orang yang hari Kamis. Karena karakter bunyi hari ada di situ.
ya, awan dan angin bergaul, kiri sana ya, dia kiri sana angin, betul-betul pokoknya dia senang bergaul, sosialisasi. Maka orang hari Kamis cenderung bagus keterkatannya, artinya dia bisa bergaul, dia bahasanya bagus lah. Tapi di level mana aja bisa bergaul. Dia bisa bergaul. Maksudnya dengan siapa saja dia bisa menyesuaikan diri. Tadi dia bisa memberikan kesejukan, dia bisa memberikan kemakmuran, ya royal ya. Royal. Ekstrovert gitu ya. Iya, terbuka orangnya. Tapi jangan buat dia marah tadi, karena Akan ya ketika dia marah itu meluap kemarahannya seperti petir yang ada di dalam awan itu, menyilaukan orang, bisa kaget ketika melihat orang Kamis marah itu. seperti kilat. Nah, begitulah kira-kira karakter yang harus dipelajari. Lebih dalam lagi, sering mempelajari itu, dia akan mendapatkan, ya, biar kita cari sendiri gitu. Oh, ya benar, ternyata saya tuh begini, saya tuh begini, saya tuh begini. Tinggal dicari aja. Nah, itu orang Kamis yang seperti itu. Ya, orang Kamis seperti itu. Jadi bunyi harinya sedikit cuma dua, adalah awan dan angin. Pelajari itu pada ayat ini. Kemudian yang lainnya tadi, karena Allah menciptakan binatang, Ya. binatang pada hari Kamis, ya tentu dia harus mempelajari pada binatang. Dan binatang itu, ya binatang itu Allah sebut tadi ada dalam Al-Quran, nama-nama sebagai nama surat, ada Allah berperumpamaan ya di dalam ayat. Ya. Seperti tadi di Al-Araf ya. Masih banyak kan? Masih ada. Kalau gajah, Bang Sari pengen tahu gajah. Ada gajah. Alfil 105. Iya, ada gajah. Ya, pelajari gajah. Yang sekarang fisiknya besar. Fisiknya besar. Kemudian gajah itu penendam itu. Gajah penendam. Gajah itu penendam. Gajah itu penyimpan memorinya kuat sekali itu dia. Betul sahabat. Gajah itu penendam. Dia simpan memori. Hati-hati ya dengan orang-orang Kamis ini, ya dia bisa menyimpan, susah melupakan itu. Ya sedang gajah itu gajah. Ya. Ada nyamuk, ya ada nyamuk. Kalau buat semut kan semuanya ada. Kalau semut suka bergotong royong, dia senang touring lah di jalan karena jalan berani. Jalan gitu kan. Itu. Kalau gajah sifat baiknya, Bang Sari. Ya, gajah Selain pendendam. Badannya besar, manfaatnya banyak juga, bisa bantu orang untuk. Dan gajah cenderung dia mudah ditaklukkan, betapun dia besar badannya, mudah ditaklukkan gajah itu. Tidak puas gitu. Ya, dia tidak ditaklukkan. Jenak. Bang Sari, kalau lahir hari Kamis, binatang namanya. Berarti apakah semua yang lahir di hari Kamis mencintai binatang? Secara karakter harusnya dia suka binatang. Entah binatang yang seperti apa yang dia suka. Ya, cenderungan. Tapi secara umum dia suka binatang. Karena dia tergantung milihnya. Ya, milihnya itu bisa mungkin karena di rumah orang tuanya nggak suka binatang, akhirnya nggak diberikan kesempatan dia untuk mencintai binatang. Ya, akhirnya dia nggak suka dengan binatang, gitu kan gitu. Selalu dibuat seperti itu. Rasulullah pencinta binatang. Tapi beliau kan hari Senin. Senin kan pasangannya Kamis. Hari Kamis gitu. pasangannya. Kan sampai kita sekarang kenal ada kucing. Kucing itu sampai naik makom. Ya, kucing naik makom. Ya, kenapa alasannya? Jadi binatang favorit Rasulullah suka kucing. Kalau di jalan nabrak orang dia bisa kabur. Tapi kalau nabrak kucing dia berhenti. Karena binatang kesayangan Rasulullah. Takutnya. Ya, dia rela buka kaos dalamnya, dibungkus itu kan, dibawa pergi kemana, dimakami dengan cara yang baik kucing. Bahkan sekarang pet shop itu menjamur di mana-mana. Masya Allah. Ya, begitu ada dibuat viral, Rasulullah suka kucing, Rasulullah punya kucing namanya Moza. Ya, tapi perhatikan coba, ya cari ayat tentang kucing di Quran. Kita nggak ada kayak Bahkan cari hadis yang sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih cari ada nggak kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka kucing, melihara kucing. Pasti suka lah beliau dengan kecil. Tapi beliau melihara kucing itu kan secara khusus, ada nggak kira-kira? Coba silakan. Itu dari mana Bang Sarip? Ya, dari mana itu beritanya? Hadisnya yang sahih tidak ditemukan. Ya,
dalam hadis yang lain mungkin ya, makanya ada kisah Nabi punya kucing namanya Moza, dibuatlah lagu, dibuat jadi viral gitu kan. Ya, jadi viral, orang semuanya sekarang itu ya, tapi sayangnya kucing-kucing lokal nggak laku, tetap sukanya mau kucing-kucing yang interlokal. Itu ya. Baik Pak Saidi, mau dikoreksi kalau salah. Jadi orang yang lahir di hari Kamis cenderung suka binatang. Ya. Ya. Karena binatang Allah sebutkan banyak dan ada juga nama surat, maka bagi yang lahir di hari Kamis hendaklah buka-buka Al-Quran, mempelajari karakter yang disebut dalam Al-Quran. Ya. Baik sebagai nama surat atau disebut sebagai perumpamaan. Ya. Dan bunyinya itu awan dan angin. Awan itu tadi mengikuti arah angin. Ya. Jadi ada kecenderungan ikut kemana, ya, bergaul dan gampang terpengaruh. Tapi pandai bergaul, masuk ke semua level. Jadi potensi itu yang baik ditingkatkan, yang buruk diminimalkan. Untuk meningkatkan sesuatu nilai positifnya. Kemudian dia untuk meminimais ke negatifnya, ya dia puasa hari lahir. Oh, berarti hari Kamis pasangannya? Dia puasa hari Kamis. Kan selalu kan pasangannya itu rumusnya itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita Senin dan Kamis. Ya, kalau dia Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ahad ya. Ini dikuat di sini. Itu hari kemana Bang? Dunianya di sini. Dunianya di Ahad. Ya, di pasangan harinya. Puasa pasangan hari. Nah, ini untuk mengontrol dirinya ya. Saya tegaskan kembali ya kepada sahabat-sahabat sekalian, memangnya ada puasa hari lahir. Itu mesti ditegaskan. Ya. Rasulullah SAW ketika ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin? Dia menjawab, karena Senin hari kelahiran. Ya, ada keterangan lain juga, Senin itu juga hari di mana aku menerima wahyu untuk pertama kali. Dan Senin juga aku diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Bahkan juga Senin beliau wafat. Wafat di hari Senin. Jadi alasannya, kenapa sebut hari Senin? Karena aku lahir hari Senin. Berarti ada puasa hari lahir. Rasulullah berarti maulid. Karena maulid itu artinya waktu di mana dia lahir. Kalau maulud berarti sosok yang lahir, bayinya. Ini kan maulid Nabi. Nabi maulid enggak, Nabi maulid. Ya. Jadi mensyukuri hari kelahirannya sendiri gitu. Jadi ya. putarannya 1 minggu. Setiap ketemu hari Senin beliau puasa. Ketemu Senin beliau puasa. Senin beliau puasa untuk meminimalisir potensi negatifnya. Sehingga beliau kan maksimal tuh. Masya Allah. Ya kan? Kamis pasangan harinya. Kalau orang ya juga bilang ini hari naasnya, sialnya ada di hari Kamis, maka amalnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah di situ ya pasangan harinya. Jadi jangan puasa sendiri doang. Nah orang-orang Jawa putaran harinya puasa 35 hari. Karena orang Jawa pakai weton. Weton itu bukan cuma hari lahir, tapi ada unsur yang mengikuti ketika dia lahir. Misalkan Rasulullah Senin Pon, kalau dihitung secara hitungan Jawa, maka orang-orang Jawa puasanya setiap ketemu Senin Pon. Unsurnya? Ya, ketemu Senin Pon dia puasa. Ya, kenapa? Karena weton. Ya, weton. Unsurnya? Ya, unsurnya? Unsur apanya? Ponnya. Pon itu kan angin. Pon itu angin. Makanya kalau orang Kamis pon, angin-anginan. Udah Kamisnya angin, ponnya angin tuh kan. Nah ini pasti begitu tuh, gampang digiring manusia. Nah, itu. Jadi cuma kita tidak kenal dengan diri dalam Islam, nggak kenal itunya, nggak disebut. Cuma memang Allah menciptakan manusia dari 4 unsur kan. Angin berarti pon, kalau dia udara angin. Air. Nah, kalau air berarti legi. Kalau api pahing. Ya, kalau tanah wage. Nah, nanti ada satu kliwon sendiri nih. Ya, ada sendiri di luar ini semuanya ya. 4 unsur yang tadi. Ya, cuma karena ini sudah orang Jawa yang dulu yang pakainya, jadi putaran 35 hari sekali mereka tuh. Tapi lebih bagus ketimbang kita mau tahun sekali kan. Ya. Nah, maka ini puasa itu
kan fungsinya apa? Meningkatkan ketakwaan. Ya. La'allakum Tattaqun. tattaqun. Maka puasa supaya bertakwa ini apa? Supaya tadi jiwa kita ada takwa, ada fujur kan? Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sampai ke dalam jiwa kita ada fujurnya, negatifnya, ada takwanya, positifnya. Dengan puasa ya, dia akan menaikkan yang takwanya, positifnya, dan dia akan menurunkan yang negatifnya, mengalahkan fujurnya, menangkan takwanya. Itu fungsi puasa. Itu fungsi puasa. Maka ayo sahabat-sahabat yang ingin memaksimalkan amanah yang Allah berikan kepada kita melalui hari lahir kita yang nggak pernah kita bisa minta, ya, maka puasa. Orang tanya, kenapa kamu puasa hari lahir? Ya Rasulullah kan puasa hari lahir, Senin Kamis. Kalau memang kita nggak tahu hari lahirnya apa, maka ikutlah puasa Rasul Senin dan Kamis. Nah, gitu. Yang tahu hari lahirnya, pastikan bahwa kamu lahir hari ini, maupun kamu puasa supaya meningkatkan tadi potensi baik mengalahkan potensi buruk. Insya Allah kita akan mengenal diri kita dengan puasa. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau tidak kenal dirinya, potensinya, dia akan mengenal sama Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Bang Syarif atas penjelasan bunyi hari Kamis. Sahabat, demikian tadi bunyi hari Kamis. Bagi sahabat yang lahir di hari Kamis, saatnya mentadaburi hewan-hewan. Hewan-hewan terutama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, menarik ini sahabat. Apalagi saat ini banyak sekali orang yang usaha ya, atau bisnis di bidang hewan. Nah, mudah-mudahan kami bermanfaat. Jika sahabat merasa bermanfaat, silakan di-share, dibagikan ilmu ini kepada siapa saja yang sahabat cintai. Dan jangan lupa kami mohon keikhlasannya untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe. Jangan lupa beri komen juga, beri masukan kepada kami agar kami lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.